وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin rahimahullah, masalah terbesar yang dihadapi manusia sejak zaman purbakala sampai pada saat ini ialah masalah dekadensi moral. Demikian ungkapan Abu al-Ala al-Nuri di dalam buku Ethical Viewpoint of Islam. Hadirin, kini di tengah masyarakat kita, penyalahgunaan narkotika, diskotopika, dan zat adiktif atau yang lebih kita kenal dengan nafsa merupakan salah satu bentuk dekadensi moral yang saat ini sedang marak dan merebak. Tidak sedikit anak muda kita yang terbius ke dalam mabuk-mabukan, brandy, vodka, dan lain sebagainya. Dengan demikian hadirin, nafsa merupakan penyakit masyarakat yang berbahaya. Oleh karena itu, kita harus bertindak cepat dalam mengatasi penyalahgunaan nafsa agar tidak dikonsumsi putra putri bangsa. Dalam mengantisipasi hal tersebut, kami tiga serangkai ingin membawakan sebuah syarahan dengan judul Peran Pesantren dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, berbicara tentang nafsu, mabuk-mabukan, kita teringat akan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang akan dilantunkan oleh penyanyi kami dan diterjemahkan oleh Sayyid tilawah kami berikut ini. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat tadi terdapat kalimat khabar yang dalam ilmu balaghah termasuk adab kasih yang berfungsi komposisi. Yang inti dalam ayat tersebut mengkonsumsi khamar betul-betul perbuatan jelek syaitan yang harus kita jauhi. Mengapa demikian? Dikarenakan khamar kotor, najis, dan dapat merusak akal. Demikian penafsiran Imam Ali As-Sabuni di dalam Safar At-Tafasir. Hadirin rahimakumullah. Ayat tadi mendeskripsikan bahwa untuk menyelamatkan para generasi muda kita dari jeratan nafsu ada dua langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menanamkan pendidikan agama kepada anak-anak remaja sejak dini. Dikarenakan dengan mendalamnya ilmu agama, maka para pemuda kita akan memiliki filter untuk memilih dan memilah mana hak dan mana yang baik. Yang kedua, kita orang tua harus mampu menciptakan keluarga yang harmonis, dinamis, penuh kasih sayang. Dikarenakan kebanyakan para pecandu narkoba ialah berasal dari keluarga protein. Hadirin rahimakumullah. Seorang pecandu narkoba yang dulunya gemuk, cerdas, sekarang malah sebaliknya. Sehingga pecandu narkoba bukan lagi menjadi pelopor pembangunan, akan tetapi menjadi virus pembangunan. Nauzubillah. Oleh karena itu, wajib kepada saya, saudara-saudara, dan kita semua, terutama pesantren, untuk menanamkan pendidikan agama yang dalam kepada santri dengan upaya preventif agar nafsu tidak beredar dan dikonsumsi oleh putra putri bangsa. Hadirin rahimakumullah. Lalu, apa langkah preventif yang harus kita lakukan? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 17 yang akan dilantunkan oleh Qari kami dan diterjemahkan oleh saya tilawah kami berikut ini. Ya Profesor Dr. Randes Preshima di dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat tadi merupakan inti ajaran keimanan Luqman yang ditanamkan kepada anak sebagai generasi penerus. Lalu, apa kontekstualisasi ayat tadi
dan jeratan nafsu. Ayat tadi mendeskripsikan bahwa seperti yang saya telah bilang tadi, bahwa ada dua cara untuk mencegah para pemuda kita dalam agar tidak menjurus ke lubang nafsu. Yaitu yang pertama, menanamkan pendidikan agama. Yang kedua, Allah menciptakan keluarga yang harmonis. Dewan hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang dirahmati Allah. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika, hipotropika, dan alibi atau yang lebih kita kenal dengan maksa merupakan salah satu bentuk dekadensi moral yang siap memporak-porandakan para generasi penerus bangsa. Maka dalam hal itu pesantren harus dapat menjadi sebagai pedoman untuk mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya, dan juga pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap para penguat dan para pengikut. Jika langkah-langkah tadi kita jalankan, insya Allah sedikit demi sedikit penyalahgunaan nafsu di negeri ini bisa berkurang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cukup sekian dari syarahan kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan akhirnya, Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nyanyi bareng.